Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, dan tak lupa kita haturkan salawat kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi petunjuk bagi umat manusia menuju ke jalan yang benar. Pada kali ini di sini saya Trimeta Permatasari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas 1A ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang dibimbing oleh Bunda Putri Widelia Wekriana, MSI MSc, mengenai referensi atau role model negara atau daerah atau instansi yang anti korupsi. Baiklah, langsung saja. Negara yang pertama yaitu Denmark. Denmark merupakan negara pertama yang mendapat indeks persepsi korupsi paling rendah. Ada sistem yang terintegritas bagi aparat penegak hukum dalam bidang akademik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan komitmen mereka untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pada Indeks Persepsi Korupsi 2015 yang dikeluarkan oleh Lembaga Transparansi Internasional, Denmark menempati peringkat teratas sebagai negara yang bebas dari korupsi. Hukuman mati sudah ditiadakan sejak 1994. Eksekusi terakhir dilakukan pada 1950. Dilansir dari Hukum Online Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Christensen pernah mengatakan, jika bersih dari tindakan pidana korupsi saja tidak cukup. Jadi, sejak dalam akademi atau kepolisian, mereka akan banyak menghabiskan banyak waktu khusus di bagian pelatihan pemberantasan korupsi. Selain komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi, pemerintahan terus berupaya untuk bersikap transparan terhadap publik. Bahkan Parlemen Denmark tak akan memberikan hak imunitas bagi anggota dewannya yang terlibat dalam kasus korupsi atau pelanggaran pidana lainnya. Yang kedua, Selandia Baru. Selandia Baru merupakan negara kecil di tenggara benua Australia yang menduduki peringkat kedua paling bersih dalam mengentaskan korupsi. Selandia Baru punya caranya tersendiri dalam membasmi tikus-tikus koruptor yang menggerogoti keuangan negaranya. Ada juga undang-undang yang secara langsung ditujukan untuk korupsi karena kejahatan terorganisir dan berdasar pada tindak pencucian uang, penyuapan, dan pengedaran obat-obat terlarang. Orang atau pihak yang terbukti menerima suap dan kejahatan yang berkenaan dengan hal ini akan dikenai sanksi penjara minimal 14 tahun. Di negara Kiwi, meski tak ada hukuman mati bagi koruptor atau sudah dihapus sejak 1961, namun hukuman sosial jauh lebih manjur. Tekanan publik bisa membuat pejabat mundur. Bahkan untuk perkara yang dianggap sangat sepele, polisi bisa turun tangan untuk melakukan investigasi. Selain itu, ada organisasi independen berbadan hukum yang khusus menangani dan mengekspos korupsi polisi bila ada kasus. Menurut pengajar Politeknik Keuangan Negara STAN yang menerima beasiswa The New Zealand ASEAN Scholarship Award 2014, Rudy Harahap, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan mengapa Selandia Baru bisa menjaga negara tersebut dari tindak korupsi. Pertama adalah karena negara itu menganut Islam parlementer. Keuntungannya, kebijakan nasional bisa dirumuskan melalui perdebatan politik langsung di parlemen antara menteri yang memimpin kementerian atau lembaga berhadapan langsung dengan polisi dari partai oposisi, kata Rudy dalam tulisannya yang dimuat detik.com. Yang ketiga, ada Finlandia. Negara-negara Skandinavia memiliki rekor yang cukup bagus dalam kebersihan moral. Selain Denmark, Finlandia pun juga memegang skor 85 dari 100 untuk negara yang paling sedikit korupsinya, menurut Transparency International. Sistem peradilan Finlandia sangat diawasi oleh negara. Hampir tidak pernah ada kasus warga negara yang melakukan suap kepada hakim, dan bisnis di negara ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pengadilan.
Para pembuat keputusan atau hakim percaya dengan pekerjaan mereka dan mengaku mendapat tekanan. Selain itu, jika mereka berprestasi, mereka yakin akan naik jabatan. Alasan lain, negara ini memiliki kebebasan sejati dalam hal keterbukaan dan penghormatan terhadap media dan jurnalisme. Akses ke informasi sangat penting dan dijamin secara konstitusional. Yang keempat, ada Singapura. Singapura merupakan negara yang bisa dijadikan model untuk mengekang korupsi. Meski wilayahnya kecil dengan populasi lebih dari 5 juta orang, namun Singapura terkenal bersih. Inilah alasan yang mendasari kasus korupsi lebih mudah diungkap dan ditegakkan. Sistem meritokrasi atau sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya, yang jelas dalam mempromosikan pegawai negeri. Selain itu, korupsi merupakan pelanggaran sepanjang tahun 1871. Pada akhir tahun 2018, 2 orang operator truk di Singapura yang terancam penjara dan denda 1 miliar hanya karena menerima suap yang tidak sampai 20.000. Korupsi bukan cuma perkara nominal, itulah prinsip yang diterapkan pemerintah Singapura untuk memberantas para koruptor di sana. Yang terakhir ada Kanada, yaitu sistem pengadilan di Kanada bersih dan efisien. Polisi di sana termasuk yang paling handal yang pernah ada di seluruh dunia. Tetapi korupsi kecil masih terjadi di Kanada. Begitu pula suap. Access to Information Act sayangnya masih sangat tidak kompeten, namun pemerintah telah menyelidiki lebih lanjut dan mencari cara agar transparansi di seluruh negara dapat lebih dicapai. Dan juga pada tahun 2006, Kanada meluncurkan Undang-Undang Perlindungan Pegawai Negeri atau Public Servants Disclosure Protection Act yang memberi mereka akses untuk mengekspos kesalahan dalam pemerintahan dan menceritakan kesaksian mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.